habis penuh ini hari Minggu, masa mulai kenaikan sampai keturunan nggak ada penurunan. Akhirnya saya jatuh ke tanah air. Oh, baru bahasa Indonesia ini keren lemah kampung Bani. Bahasa tanah air. Lemah kampung Bani. Itu baru sampai ngombe baju kendi bahasa Indonesia kan menjunjung tanah air. Yes. Orang usah bahasa Indonesia, apa bahasa Indonesia yang tercopot takkan itu doa yang biasanya terus bau. Anakmu piro ya? Anakku loro Pak. Anakmu piro? Iya anakku loro Pak. Anakmu piro? Anakku loro. Ngomong loro loro. Jadi harus cerita anak loro nemu akal-akal. Sing siji mangane wakeh, sing siji beli. Bisa nilat-nilat meguro. Anak loro nakal Pak. Sing siji mangane aki, sing siji beli. Sing siji mangane wakeh, sing siji beli. Sing siji mangane aki, sing siji beli. Orang-orang anakmu aneh-aneh. Sing aki, sing beli. Mati bangane semrawut. Halo. Aku tak ngomong lagu doro. Campuran aja. Nanti saya ceramah pakai bahasa Inggris murni, nggak bisa dipahami. Lalu soalnya sok komen I love you. I sing under two, tuling I love you. I sing under two, aku sing ngelur waktu. Tuling I love you, waktu guling aku ketemu Bali. Halo. Ini bukan tapi apa ilmu nih, gitu loh. Bahwa bahasa menunjukkan bangsa itu benar.
Jawa dibanding bahasa yang lain. Bahasa Jawa luar biasa. Dengan lembaga ini jenenge lemah mergo gelem ditepi omah tak tau protes. Nggih bumi ditamburi tebu iso semi tanah tatanane bener basa kromane sinting mergo isine wong mati. Ini saya duduk di kursi karena disingkur orang diwasi. Ini tahu kalau kursi kalau madep rene mesti disingkur orang diwasi. Ini kirim ngelatih karo miring mengukur angin. Ini gelas nengis putih orang kena gelas. Ya Allah boleh ngelas orang beli. Ini darbo bentuknya sida-sida orang dubo. Bahasa Jawa luar biasa. Saku Jurawa itu kena di otak apik matok. Ini rambut soalnya ram-ramannya lembut. Cili-cili orang saling bis-bis. Tanggung mikir jenenge batuk panem batik barang sing matuk. Ngono. Ini moto iso ngemot nek nyoto. Ketok nyoto iso dimot. Nek gak nyoto gak ketok, gak iso dimot. Contohnya kentut. Ini kuping soalnya kaku turun berpiping. Irung, itis, gak tau lurung, bujur, gak tau gorok, gak tau beset, itis, gak tau lurung. Mampu sate ya sate temen, mampu pindang ya pindang temen, mampu telek ya gak tau ono telek, mampu sate bujur, cangkem ya orang dicancang orang. Ini betul-betul, ini sore janggut, nek kotok ajang mambut. Ini sore mana weteng, di sini ruwet, peteng. Ruwet jeruk ngusus, melingkong macam-macam peteng soalnya gak ada lampunya. Coba serasa diterasa. Oke menisor dulu. Menisor mana itu gak ada sampean bidan. Terus yang wilayah situ bahaya, soalnya di situ hutan Jawa Tengah. Itu wilayah bidan-bidan yang masih ngeroh. Penuh tikungan aku nggak wani. Kalau ke belakang jenenge bokong soalnya bentuknya ombo untuk bertongkong. Bahasa Jawa yang tenang ngono hebat. Halo. Kodok soalnya teko-teko ndodok. Orang-orang sing ngadeg. Wong nyolongan jenenge maling, wong maling wong sing beling. Ini tak beling gak kira nyolong. Ngoten nggih. Ya wong itu nakal jenenge sundel. Mergo nafsune kendel. Tanda sing bayar utang oleh nyanda. Balok. Kuwi sing bayar oleh telur. Menurut orang sing takon, nek lonte Pak. Lonte pun gaweane kelon karo lonte iku. Oke. Nek dosa iki omongane sadus bayarane saksen. Guru dituntut untuk bisa digugu dan bisa ditiru. Catatan mengingatkan mawon. Bentuk-bentuk dosen, guru, Anda semua panutan dari para mahasiswa-mahasiswi, panutan yang murid. Apapun yang dilakukan oleh guru itu akan digugu dan ditiru oleh murid-muridnya. Ucapan, perbuatan, dan seluruh perilaku dari para guru akan menurun kepada murid-muridnya. Perilaku baik dari guru menurun baik kepada muridnya, perilaku jelek dari guru menurun jelek pula kepada murid-muridnya. Maka keliru. Dulu ada pepatah mengatakan guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Artinya ketika guru melakukan kesalahan, murid akan melakukan kesalahan yang lebih parah. Maka pepatah itu saya tidak nemen, guru kencing berdiri, murid mengencingi guru. Betapa mendidik murid zaman sekarang itu jauh lebih sulit daripada
kita mendidik murid zaman dahulu. Betul sekali. Kalau murid zaman dulu itu manut-manut sama gurunya, nurut-nurut. Disuruh ke barat semua. Nggak ono. Mahasiswa zaman dulu nggak ada mahasiswa demo. Tak iya titik-titik demo. Bukan merasa Indonesia. Yang lebih memprihatinkan lagi kalau udah demo itu yang dipakai alma mater Islam. Itu loh, perubahan wabah berlok-lok. Allah Akbar. Toko. Ngomong akbar sama bongkoko. Rumahnya mau bongkoko mau lebih metuin bawa rokok. Ya Allah akbar itu jadi sarana untuk rampok. Ngomong akbar mobil dikepruni. Itu masih karo itu misalnya maknanya Allah akbar. Ayo dikepruni mobil. Itu zaman yang dorong-dorong itu semua mau prihatin gitu kadang-kadang. Mahasiswa itu ditunggangi, mahasiswi ya sih ditunggangi ya. Oleh oknum yang mahasiswa sama mahasiswi ini. Itu bergantian kan? Ini bunga pakai selayar tulisannya astagfirullah, ilmu. Enggak sing teko sebelah wetan, sing teko kulo wong akbar. Nah sing teko sisi kidul subhanallah. Lah sing teko sisi lor Gus Patuk budi la ilaha illallah. Apa polisine sing bingung? Berarti nek polisi, mana arek ngajak demo ora tahlilan. Lah sing polisi nganjir ning tengah gerbrit al-fatihah. Murid zaman dulu itu nurut-nurut sama guru. Dikongkon ngetan kabeh, gak ada ono semuanya batang, rong minggu ngalor ngidul mulon kano. Dan gak ada takon, di etan ono opo. Lapo kok dikongkon ngetan? Enggak, dikongkon ngetan. Tapi kalau murid zaman sekarang, kamu ke timur, kenapa harus ke timur? Ada apa di timur? Kamu nusuk modelnya? Iya nama guru lungguh. Mulai taruh lewat yang ngarepnya kawani. Apa guru kawani lewat ngarepnya. Mesti lewat guru ini. Kalau nggak gitu cari jalan yang lain. Kalau terpaksa nggak ada jalan itu satu-satunya jalan. Lewat depannya bungkuk sandal dicangkir. Kalau mulai sekarang enggak, ada gurunya duduk lewat depannya biasa. Main mencolok tapi gitu. Terus sama kalau apalagi yang namanya mahasiswa orang dosen. Dosennya senang sisa. Ada dosen ini biasa main mata. Bukan saya sering sampaikan sekarang banyak yang senang main mata. Mahasiswa main mata sama dosen. Mulanya sih main mata, lama-lama bisa main-main yang lain. Itu ini soalnya kalau yakin. Iya kalau lagi main mata katanya, kalau yang dikit-dikit mata sebelah kiri ting jadi artinya I love you. Aku cinta kamu. Kalau berdiri menyatakan teng I want to kiss you. Dan kalau berdiri dua-duanya I believe in you. Sungguh padahal halo salah satu faktor penyebab murid itu mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah itu adalah takdim dan hormat kepada guru. Dan ini sekarang mulai lenyap rasa takdim, rasa hormat kepada guru. Mereka kadang-kadang guru ini kena ditakdimi, kena dihormati. Seneng bewang ya. Kalau yang semen celaknya orang guru ya. Dalam kitab Ta'lim menurut Ta'lim itu ada seorang tokoh besar, seorang ulama besar, namanya Syekh Fakhruddin Al-Arsabani. Ini Syekh beneran ini, gak saya lor saya gitu, saya tanggung pulau. Syekh bener ini. Beliau orang karomah. Saking karomahnya, setiap butuh duit, satu baju ditepuk, ngebut duit
duit sesuai dengan kebutuhan. Kok butuh duit 10 juta, satu baju diteblek, pak berburu 10 juta. Butuh duit 20 juta, masa klambi ditutup, berburu 20 juta. Hebat. Nah aku kok ngomong iso ngono, orang usah ceramah tekan dindi. Butuh duit tak tutup sak, iso lama ora iso. Itu ditanya sama orang, ya Syekh, dia minta hadihil karomah. Penjenengan kok sakit hebat kados nonton niku jalanane nopo? Jawabannya ya khidmati ustadi, karena khidmah saya pada guru saya, pengabdian saya kepada guru saya, manut dia orang murid dulu alias betul yang model kayak sampean nganggur kan gak pakai cerdas potongannya ketoro kok prai ini orang cerdas karo gak itu orangnya yang menyatakan dipanggil sama kiainya sama gurunya bener gue itu bilang aja dia bilang aja maaf karena maaf bidon mau ante itu gede ya terus ayo pilot subhanallah kemarin lagi boleh kiai ini itu murid yang berbeli kecerdasan yang mumpuni santri yang paling cerdas itu murid dia menurut belum di barat mulai saya ini dulu rosok kiai ini dulu orang muni orang engkau kiai ini dulu orang muni ketularan muni ini tentu para mahasiswa yang ganteng-ganteng baik yang kuning maupun yang ireng para mahasiswi yang ayu-ayu baik yang guru maupun yang masing-masing dan yang ayu-ayu yang sudah lama merindukan kedatanganku. Buktinya sekarang semuanya sedang memandangi konserku dan insya Allah semuanya mencintai aku. Nyatamu masih terlambat bisa tetap cintai. Halo dan masyarakat sekitar yang hadir di acara pada pagi hari ini, alhamdulillah bismillah wa ibadah pagi ini kita dapat bersilaturahim bertolakul ilmi dengan satu harapan mudah-mudahan kualitas hidup kita semakin hari semakin baik, semakin istiqomah dalam beribadah. Orang pakai amin mohon dan kita takis dalam hati nggak boleh lambat. Sampai yang petugas kesehatan nggak boleh lambat. Mana mau megap yuk ngomong orang kita ntar dulu bisa ngobar loh cacet ngono kalau bidan barang yang ngono masuk sampai larang lo gendil lo teliti bagaimana modelnya udaranya berapa langsung cacet tangannya halo kalau ini mesti bisa ngomong. Kalau di pesantren saya ada santri yang cara berpikirnya model sampean lambat kan, itu dijuluki santri jerapah. Santri jerapah itu kaki kena duri, kaki tertusuk paku pada hari ini, itu terasa sakitnya 3 hari lagi baru terasa sakit. Kenapa? Karena informasi ke otak kan lama terbawa dulu. Jadi kena RT saiki krosone loro tolong dinongkas. Tapi kroso. Karena informasi kok tak terlalu lama terbawa dulu. Jadi kalau santri kok telni telat mikir dijuluki santri siapa? Menurut aku ya titik label
Untuk mahasiswa-mahasiswa yang lambat dalam berpikirnya perlu dijuluki kayak merek mahasiswa-mahasiswi jerapah. Mudah-mudahan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semakin dirindukan oleh surganya. Saya bangga, saya sambut betapa Ketikes insan, ya betul, pencetak calon cendekiawan yang meskipun sebelah sini nggak usah, kamu sudah cendekiawan, memang cendekiawan. Demi ini sebelah sini cendekiawan semua, maksudnya cendekiawan. Demi semoga. Pagi ini mengadakan acara ngaji bareng dalam rangka membina mental spiritual. Loh, tujuan utamanya tentu saja agar betul-betul menjadi cendekiawan yang benar. Kalau dalam istilah yang sering saya sampaikan di berbagai kesempatan, Islam pun demikian. Kita diharapkan mampu menjadi generasi yang pelopor, bukan pengekor, pengais, bukan pengemis, perintis, bukan pewaris, mampu menjadi penggerak, bukan penggertak, generasi yang punya karakter, bukan yang karaten, generasi yang luar biasa, bukan yang biasa di luar, generasi yang beradab, bukan yang biadab, yang taat, bukan yang keparat, yang ahli pikir, bukan yang ahli kendir, ahli wiridan, ora ahli kendaan. Ini kalau dalam bahasa Al-Quran disebut ulil albab, cendekiawan sejati. Intellectual question, emotional question, dan spiritual question. Seperti apa aku ngomongnya? Kadang dosen itu lagu, nah, karena saat karep boleh ngomong, murah-murah ya suruh ngomong minggat. Kalau dalam bahasa Al-Quran disebut ulil albab. Siapa ulil albab itu? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzaban nar. Kriterianya ada 3. Saya ngomong pakai bahasa Indonesia ini mestinya kurang kulina. Kalau kulino ini bahasa Indonesia nya biasa, bahasa Indonesia nya biasa. Ada kulino. Nah kok goblok? Bidang goblok. Betul saya. Biasa bahasa Indonesia nya biasa. Nenek kulino bahasa Indonesia nya. Iya kulina. Apa berbiasanya? Kulina. Halo. Yang penting sama paham, orang sama dulu. Maka maaf kalau mungkin dalam menyampaikan ceramah kali ini saya pakai bahasa sekenanya. Ini boleh campuran, yang penting mudah-mudahan bisa dipahami. Betul. Orang saya itu punya pengalaman pahit, punya tetangga orang Ambon. Bukan setiap komunikasi pakai bahasa Indonesia ya. Dia ngomong pakai bahasa Indonesia waktu pagi hari lagi jalan-jalan ketemu saya ditanya, Pak Kiai dari mana? Itu. Pak Kiai mau kemana?
Ya kan ditakoni ngono karepku jenenge ditakoni kok pakai bahasa Indonesia ya kudu ngimbangi kan jawab pakai bahasa Indonesia. Nah, aku suka terus itu saya mau merana. Ini aku apa yang rono itu mau merana. Ini tuh gak ini. Iya bener, itu punya teman di pesantren orang Madura. Dia kenal baik dengan saya waktu masih di pesantren orang Madura. Akrab kenal baik dengan saya. Terus udah pulang ke Bojonegoro, bahasa pesantren itu boyo, mulai di pesantren. Dia nyari boyo mulai. Apa di Bojonegoro? Aku kan adaptasi, Bojonegoro mulai. Masih Jombang yang langsung mulai. Aku mainnya. Suwe, Jombang mulai. Jombang mulai. Jombang putih, Jombang putih. Yo, lagi Jombang pakai boe. Lihat Jombang apa-apa. Iya. Suami-suami Jombang itu kalau panggil istrinya sekarang mama. Istri Jombang panggil suami juga papa. Jadi ada istri Jombang panggil ke apa negara pengajian muslimah acaranya kan jam loro berdua itu sampai itu sampai gitu mesra Jombang apa masih orang yang itu ada apa mama nanti aku sebut mama mau pengajian papa mama pamitnya sekarang aja ya papa takutnya nanti gak ketemu papa aku papa berangkat kan nanti aku sebut papa mau berangkat jauh. Iya mama, nanti aku dulu papa mau jauh misalnya lemin. Hati-hati papa, soalnya lemin itu katanya banyak ulo kabutnya. Buruan. Mama pesen ya papa, nanti kalau jauh pinangnya dibungkukan. Soalnya besok mama juga ikut anggur ke sana kok papa. Kayak aku diprotes bareng. Lawan senang mama. Dia pulang dari pesantren, Bojonegoro. Dia nyari saya ke pesantren. Gak ada kalau saya udah pulang. Mungkin dia datang ke rumah kita. Kita biasanya. Nah iya, ngaya. Moyo. Lalu kok ini dari sembiang di pondok udah ada. Mau pulang. Katanya sambian udah pulang ke Bojonegoro, ya saya susul ke sini pak. Jadi karena takon, wis suwe tak lek manggon ning Bojonegoro di bahasa Indonesia no. Sudah berapa lama bapak meninggal di Bojonegoro? Mestinya sudah berapa lama tinggal di Bojonegoro? Sudah berapa lama bapak meninggal di Bojonegoro? Jawabnya lumayan. Bali bahasa Indonesia. Tadi kesini naik apa? Naik bus pak, ini hari Minggu pak. Ini harus cerita di Minggu bisa kan penuh. Mulai muda sampai mudun ini gak menang nunggu. Nah apa sih awak mudun ke bus ini bonang pecel lain. Ini di bahasa Indonesia no. Aduh pak, bus penuh pak ini hari Minggu. Masa mulai kenaikan sampai keturunan gak ada penurunan. Akhirnya saya jatuh ke tanah air. Baru bahasa Indonesia itu keren lemah kampung Bani. Bahasa tanah air orang. Ini lemah kampung Bani. Ini perlu baru sampai ngombe banyu kendi bahasa Indonesia kan menjunjung tanah air. Wes. Orang usah bahasa Indonesia apa bahasa Indonesia yang bercopot takon itu doa yang biasanya terus bau anakmu piro ya? Anakku loro pak. Anakmu piro? Iya anakku loro pak. Anakmu piro? Anakku loro. Ngomong loro. Jadi aku cerita anak loro nemu akal-akal. Sing siji mangane wakeh, sing siji beli. Jadi ilat-ilat keburu. Anak loro nakal pak. Sing siji mangane aki, sing siji beli. Sing siji mangane wakeh, sing siji beli. Sing siji mangane aki, sing siji beli. Orang anakmu
mati beling. Mati banget semrawut. Halo. Aku tak ngomong Abu Doro. Jadi campuran. Nanti saya ceramah pakai bahasa Inggris murni, nggak bisa dipahami. Lalu soalnya so komen I love you. I sing under two, tuling I love you. I sing under two, aku sing menurut waktu. Tuling I love you, waktu tuling aku ketemu baru. Halo. Ini bukan tapi apa ilmu nih, gitu loh. Bahwa bahasa menunjukkan bangsa itu benar. Bahasa menunjukkan bangsa. Dulu saya masih sekolah itu pernah diajari bahasa seperti itu. Bahasa menunjukkan bangsa. Tutur kata, ungkapan dari seseorang itu cermin kepribadian. Karena kalau tutur katanya bagus, cermin kalau kepribadiannya pun bagus. Kalau tutur katanya teratur, cermin bahwa kepribadian dan kehidupannya juga teratur. Halo. Tapi orang itu kalau tutur katanya semrawut, biasanya itu ya semrawut. Kalau tutur katanya jelek, itu lambang bahwa kepribadiannya juga jelek. Saya sering kali sampaikan, orang itu naik kepribadiannya apa? Ngomong elek itu jadi iso. Bisa aja dia ngomong jelek, tapi gak mentala. Mau ngucapin itu gak mentala. Iya, namanya mungkin paham kan lah rasa umum. Orang bayar kok beda. Ini bayarnya paling bose toko om. Halo. Orang itu ngomong kepribadiannya apa? Ngomong elek itu iso, tapi gak mentol. Ngarang ngirung ya iso, tapi ratego. Paling ya diarani sapati kuning ngono ae. Karena kepribadiannya orang tak lagi gosong ya. Paling gawe nang juga dari video. Mbok gosong. Nah, ngomong iso, mbak aku ngomong. Paham kalau semok. Ngomong. Tapi nek kepribadiannya kalau kok baca aku yo. Iso ngomong. Subhanallah. Karena itu kita saat dibunuhi. Orang kalau memang kepribadiannya jelek, prasangkanya juga jelek. Modelnya suudon, berburuk sangka terus. Oke, pantas oke. Ini akeh. Tapi ini kepribadiannya apik, suka ini, nyambut saya nongkrong. Kenal wungi tongkol seding kresek, masya Allah ya ini semua harus tahajud. Ini kepribadian apik. Nah itu pribadian kalian enggak, perlu-perlu jadi geratek-geratek keramas terus. Jadi bahkan tutur kata yang baik itu bukan menjadi barometer dari keimanan. Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakun khairan aw liyasmut. Dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah ia bertutur kata yang baik. Tutur kata yang baik itu ucapan yang bermanfaat dan diperlukan. Saya ulang, tutur kata yang baik di sini artinya ucapan-ucapan perkataan-perkataan yang ada manfaatnya dan diperlukan. Kalau nggak bisa seperti itu, auliyasmut, diam, ojo kagean. Bahasa sekarang penting sekali, bahasa Inggris itu penting saat ini. Hidup di era seperti ini kalau nggak bisa bahasa Inggris maka kita akan menjadi manusia yang mereknya L2 loh ya. Halo lempalengko. Halo. Ini bahasa Inggris harus bidang sampean. Masa ini kadang bisa bahasa Inggris seluruh ya. Misalnya aku ayah, kamu juga. Nah, ada ngomong bahasa Inggris. Itu semuanya kalau ayah. Kalau bukan pasar baru, ayam tani juga toko-toko. Nanti kayak ayam sih dalam pasar ayam yang betul lagi berangkat orang tekan pasar ayam mau umat ya hijau apa itu belajar mulai juga. Ayam belajar semua barang kalau ayam nanti terus nanti ketemu juta. Misalnya ayam baru juta gitu. Oke,
zaman yang seperti ini. Saya dari sisi bahasa Arab, sangat penting. Aku tahu nyampe ke ada satu anekdot orang suki yang mau di luar negeri, ini yang hotel bintang. Tapi ini kudu raiso bahasa Inggris. Nah tulisannya yang hotel itu kan bahasa Inggris kabeh. Nang ibu isu-isu kudu moyo menang gede. Enggak ono jedingane nganggo perang kabeh. Bareng yo ngarep dewa. Ini kono kan ono perang loro, siji rupane biru, siji rupane abang. Tulisannya kan yang bahasa Inggris. Jadi abang itu tuh panas. Ora semangat lumuk. Jadi biru itu baru biasa. Ini kayak iso tulisannya bahasa Inggris Arab Jawa. Akhirnya ditonton gue transfer rupane abang. Terus montok. Kulitnya yang sama doang. Pokoknya subhanallah, subhanallah. Wong goblok itu ngguyu. Dan nanti kalau udah pasar global, tidak menutup kemungkinan produk yang beredar di pasaran itu kan semuanya pakai bahasa Inggris semua. Karena gak iso bahasa Inggris kan gak iso bedakin. Ini kalau barangnya podo tapi seji, bentuknya podo rupanya bodo. Tulisannya nganggo bahasa Inggris kok. Mau lanang-lanang gak iso bedano antaranya kalau obat moto karo yang Alteco. Mungkin pakai loro kalau kita pengen nambahin salep buku putih-putih bukan iru Alteco sih misalnya. Nyubet kok. Ya Allah. Halo. Apalagi bahasa Arab, kita sebagai Muslim, wong Islam itu nggak ngerti bahasa Arab, meskipun secara global, itu hukumnya pada karo wong Jawa sing karo Jawane. Bahasa Arab itu bahasa agama, bahasa Al-Quran, bahkan bahasa surga, bahasa ahli surga itu bahasa Arab. Ahlul jannah ala lughatin wahidah, lughatin Arabiyyah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ahli surga itu pakai satu bahasa Arab. Ahlul nar ala lughatihim di dunia. Kalau ahli neraka, ini nanti selesainya berapa? Kedua? Oke, zaman tekan gini sampai jam 2 kan lupa. Kalau ahli neraka, penduduk neraka itu pakai bahasa masing-masing ketika di dunia. Wong Inggris mlebu neraka nganggo bahasa Inggris. Wong Amerika mlebu neraka nganggo bahasa Amerika. Wong Jombang mlebu neraka nganggo bahasa Jombang. Wong Bojonegoro mlebu swarga nganggo bahasa Arab. Iya. Mulane sampean kok gak iso bahasa Arab. Meneh nang gone swarga, tapi nek sido bukan karo temanmu. Yo nang swarga yo ngahmo sampean. Wong apa-apa nganggo bahasa Arab. Jadi kok kepengin semangka malaikat. Ya malaikat khudri al-bidin. Malaikat ambilkan aku semangka. Ngono. Lah nek sampean ora iso bahasa Arab piye ngomong? Masuk kan malaikat telos semangka apa? Sementara malaikat istil semangka hei. Apa kamu tel-tel. Malaikat ora dulu. Jadi ngomong kaya begitu anyaran. Kepengin ini ra iso ngomong. Ono widodari ora ngapa-ngapakno kowe Mas. Ora iso ngomong. Kok sawang. Lah di bawahane ora terus mlebu. Quran hadis pedoman kita dalam beragama. Lebih-lebih kalau Nahdlatul Ulama tambah ijma dan qiyas. Yang sekarang merawaskan itu ada aliran yang nggak mau hadis Quran tok itu pun ya semua umur dari nafsu ini ya. Dan banyak mahasiswa juga mahasiswi yang dicuci otaknya dengan aliran-aliran yang tanpa disadari, kadang-kadang sok gelebat. Allahumma sholli ala Muhammad. Harus diantisipasi. Jadi
lek tak tercantum nongone Quran ya sudah dianggap ada sekarang seperti itu. Subhanallah, anjing tidak terdapat di dalam Al-Quran maka anjing halal dagingnya dimakan. Ya Allah, alasannya nggak tercantum di Al-Quran. Hanya 4 itu yang haram, itu yang dicantumkan dalam Al-Quran. Andai kan haram pasti dicantumkan Allah dalam Quran. Ini nggak dicantumkan, masa Allah lupa? Enggak dicantum ya, masa bisa Allah lali gitu. Subhanallah. Nah saya ditanya terus nyikapi ini gimana? Gampang. Parah nih wongnya gawat nogolo. Jadi dibancang bareng-bareng. Soalnya dagingnya dia yang halal, dagingnya dia yang disebut oleh Quran. Jempol. Ibu, udah kisah karuan. Bahkan ada yang menganggap Quran itu hanya dianggap sebuah antitesa, bukan mukjizat. Terus pada kalau majalah biasa, mereka mencontohkan karena Al-Quran turunnya di Arab, maka yang dipakai contoh ya sekitar Arab. Ngono ae. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Apakah kalian tidak memperhatikan bagaimana unta diciptakan? Unta yang dipakai contoh karena turunnya di Arab dan hewan Arab itu unta. Jadi andaikan Quran turun di Australia menurut mereka contohnya afala yanzuruna ilal kanuri kaifa khuliqat. Nah, berdua boleh coba afala yanzuruna ilal perbeti wal majusi. Jangan juga. Akhir-akhir ini aku mau ngawur. Sholat oleh pakai terjemah, kan itu ngawur-ngawur loh, tak keluar begini. Subhanallah. Jadi kalau takbiratul ihramnya bukan Allahu Akbar, kita cuma Allah Maha Besar. Ngimami juga gitu, bukan Bismillah Alhamdulillah, pakai terjemah. Dengan menyebut nama Allah, Maha Besar, Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah pun seluruh sekalian alam. Ya Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang menjadi raja pada hari kiamat. Karena Imam Mendel di kota koyok puisi. Hanya kepadamu kami minta dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Tunjukkan kepada kami jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang memberikan kenikmatan kepada mereka, bukan jalannya orang-orang yang bodoh dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Maklum, enggak amin ya diterjemahkan, kabulkanlah. Ini kita jamaah deh, mesti kado. Imamnya mau Jakarta, takbirnya pakai bahasa Betawi. Allah, gede banget. Karena dia mau Jogja ini takbirnya di bahasa Dewi ke Gusti Allah. Makanya mau Jogja ke Allah, tahu. Kalau itu mau Madura, takbir mau Madura, Allah, mahajir akil. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, Bapak Ibu ini mesti protes, Mbak tadi seluruh. Pedoman kita Quran hadis itu pakai bahasa Arab. Kalau kita nggak ngerti bahasa Arab, meskipun secara latar secara mujmal, secara garis besar, maka Subhanallah, bagaimana cara kita memahami Quran? Bagaimana cara kita mempelajari hadis, belum lagi menghayati, mengamalkan. Bahkan ibadah yang paling pokok sholat itu mulai pertama takbiratul ihram sampai takbiratul salam dari sampaikan pakai bahasa Arab, nggak boleh pakai bahasa lain. Nah kalau kita nggak ngerti yang kita baca itu apa tarotnya, ya udah kaget nih sholat orang bina. Kenapa? Nggak ngerti kok. Akhirnya sholatnya wow, udah syukur, wah nggak perlu turun jadi gondoknya kelek-kelek semua nanya.
mereka gak ngerti Allah kan virus ngawur pikiran tekan dindi alhamdulillah virus macam-macam ya loh. Padahal andai kan kita ngerti subhanallah baru pada tingkatan Allahu Akbar ini subhanallah yang akbar hanya Allah, selain Allah asghar kabeh kecil semua termasuk kita. Akhirnya awak dulu nggak sombong. Jadi dari sholat tahqiqan anil kibri, salah satu rahasia difardukannya sholat adalah untuk mencegah dari kesombongan. Maka membacanya itu harus benar. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini pentingnya ilmu nanti di sini, kaitannya di situ. Baru takbiratul ihram saja itu harus benar membacanya. Nanti salah baca, salah arti, secara syariat nanti nggak sah. Allahu Akbar. Ini moconya itu benar. Bapak, Ibu, mahasiswa-mahasiswi yang saya hormati rahimakumullah. Ketika kita salah membaca takbiratul ihram, padahal takbiratul ihram salah satu rukunnya sholat. Kalau sholat meninggalkan rukun, otomatis sholatnya nggak sah. Sholat nggak pakai takbiratul ihram, sholatnya nggak sah. Atau pakai takbiratul ihram tapi takbiratul ihramnya salah, takbiratul ihramnya nggak sah, otomatis sholatnya juga nyawa. Gitu dong, yang semangat. Nah jenengan semangat, aku yang semangat. Tapi jenengan loyo, aku yang patut loyo. Aku kan tergantung kamu saya. Kalau kamu oke, aku juga oke. Misalnya kita baca takbirnya keliru Allahu Akbar. Ini salah. Habis berat ada alifnya kepanjangan. Ini artinya udah jauh berubah. Kudu bener. Makanya aku pesan ada nom-nom kadang-kadang ya. Malam takbiran itu kan pakai klotean, motornya lembeng. Allahu Akbar, Allahu Akbar, klopek, Allahu Akbar. Ketawa. Kalau akbar artinya maha besar, kalau habis ada alifnya itu artinya anu sedangkan. Waduh, maknanya iya. Makanya saya lupa nonton. Iya. Kan saya jadi teringat beberapa waktu lalu kan ada lagu Allahu Akbar dua versi. Satu punya Charlie, waktu itu masih SD 12, burung buyar, dan ini yang buyar. Yang gue tak pengen buyar, tak kena ada-ada. Awak dulu itu penggemarnya atasnya yang buyar kan. Charlie ngotot kan. Kepengen solo karir. Terus, natanya saya yang dari burung mana. Modelnya pokoknya gak percaya ya saya. Satu punya Pasha itu ungu. Itu yang bener motornya Charlie itu bener motornya. Ya, bener. Nama lagu tadi. Allahu Akbar besar. Wajahmu begitu indah. Dikira orang status biasa nyanyi. Enak suaranya. Tapi kamu nggak laris. Enak Charlie itu motor. Bacanya benar. Kalau Pasha kan kepanjangan. Allahu Akbar. Kepanjangan kan? Allahu besar. Apa yang jadi lagu? Itu mau kayak Pasha itu bikin itu nyelek. Allahu Akbar. Harus menyesuaikan menok. Tapi nyatanya di pola seperti Charlie kan bisa, meskipun rap nada tinggi Allahu Akbar besar kan tetap bisa. Gak apa-apa, lagu itu juga bagus kok. Lagu-lagu yang dari itu saya senang. Kalau dari sisi tasawuf, renang-renang nyanyi pakai lagu-lagu itu
iso ngilangno kotorane akal pikiran, reget-regete ati, iso kotor. Karena wong iku nek sering lagu-lagu selawat atau lagu-lagu apa, itu wajahnya modelnya cerah. Uripku enjoy. Wong nek ora tau renang-renang, meteng-teng. Serius terus. Delok raine numpuk. Takon mirung, baru dari siji. Delok tak dosenmu lho, dosenmu delok. Ono sing modele wis gak tau reneng-reneng, gak tau santai, serius koyo guna juga. Aku nyawang wong ora ini kudu ngerayah. Zaman sekarang enggak usung, dosen killer ini enggak usung. Enggak usung, pasti dibenci sama mahasiswa. Enggak wayang. Tahu, akrab sama mahasiswa. Ini malah metode sekarang beda sama metode zaman dulu. Iya, bro, saya sendiri seneng kok kalau lagu-lagu yang kayak lagunya Bimbo. Tenang aku. Yang religi maksudnya. Nggak lagu-lagu kayak senenganmu itu lagu apa? Lapeyek sego timun. Kabuyelek ini mentul. Lagu apa? Kalau lagu-lagunya kayak Bimbo seneng aku. Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada dari kenapa jarak dari ya Rasul, serasa engkau di sini. Jika ikhlasmu pada manusia bagai cahaya surga. Kan anakku baru sama aku sudah bernyanyi. Nah apa-apa, apik. Makanya baca Quran suruh pakai lagu. Malam kita pun nanti tidak baca Quran. Boleh samina baca Quran nggak mau pakai lagu yang bagus, bukan golonganku kata Rasulullah. Saya ingin aswat untuk tidak baca Quran. Iya sih suaramu dengan bacaan Al-Quran. Halo. Itu suruh pakai lagu dan betah suwe. Mulanya azan sama sakit dilakoni. Azan gak dilakoni ya kayak nyimet mercon. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pakai lagu. Namun saya sering matur, tawa satowo, mana budu ini nganggo lagu nih yang enak ono-enak. Mas, sarapan sangat mas. Enak lah, sarapan ya, ya tak bareng ya ngomongane. Kalau tanya barang jadi, ngomongane nih langsung sering. Subhanallah. Saya sendiri, bujuku modelnya. Kalau aku suka prakteknya, saya sendiri. Ini kalau di channel. Saya tahu bela mau kurang lebih kurang apa sih mau pengen manis mau besar nyawa aku misalnya busuk manis apa ini Allahumma sholli ala Muhammad. Demikian pula ayat sekarang setengah bawah. Kenapa tuh dia belum lagi ini nyantai mau? Ini betapa ilmu itu penting. Betapa ilmu itu penting. Ini kita sudah masuk ke bulan Rajab. Ada satu peristiwa sejarah. Kita coba kita kuak sebagian dari rahasia yang ada dalam peristiwa itu. Cuma sekalian yang saya hormati Rasulullah, yang mulai serius meskipun waktunya terbatas, tinggal berapa menit ini. Ini kita masuk ke poin tentang ilmu satu. Nanti materinya ke rahasia dari ilmu.
landasan hukum dari peristiwa itu meyakini semua ayatnya hafal. Ayat pertama dari surah Al-Isra, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ayat ini diawali dengan subhana, maha suci Allah. Setiap ayat Al-Quran yang diawali dengan lafaz subhana ini menunjukkan sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang menggumunkan, yang menggawokkan, iya, mengagumkan, sesuatu yang luar biasa dan tidak ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita mengalami sesuatu yang mengagetkan, kita disuruh baca subhan, kok rumah berdek subhan, sama kan kata mestinya Allah kan subhanallah, enggak ya. Allah muncul lagi ini nanti apa berangkul rasanya hati terus bohong santai ini malah kasih tau rangkul. Halo. Subhanallah, kita ketika mengalami atau menyaksikan sesuatu yang mengherankan, menakjubkan, itu kita suruh baca subhan. Kenapa subhanallah? No. Memang itu enggak jerit-jerit mesti kapan yang memang kita bukan kau budi subhanallah angka untuk sama ini menunjukkan sesuatu yang luar biasa, tidak ada yang mampu kecuali Allah. Coba apa itu yang mengherankan, apa itu yang luar biasa? Terusannya ayat beronjak situ. Alladzi asra bi'abdihi, yang telah memperjalankan hambanya. Ini asra, memperjalankan, berarti itu bukan perjalanan tapi diperjalankan. Halo? Memang Rasulullah dijalankan. Paham? Kudu paham mahasiswa. IQ-nya rendah nih mahasiswa apa? Bi'abdihi, hambanya, pakai abdihi, bukan biruhihi, bukan biru'yatihi, tapi bi'abdihi. Kalau pakai abdihi itu artinya ruhan wa jasadan, pakai roh dan jasad. Kalau biru'yatihi itu pakai melalui mimpi, kalau biruhi hanya dengan rohnya saja. Tapi ayatnya jelas bi'abdihi. Ini menangkal pendapat-pendapat yang mengatakan bahwa Rasulullah Isra Mi'raj itu hanya dengan ruhnya saja, bahkan ada yang pendapat melalui mimpi. Qurannya jelas nyata bi'abdihi. Kalau abdun itu ruhan wa jasadan. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, dari Masjidil Haram yang di Makkah ilal Masjidil Aqsa yang di Madinah. Ini yang digarisbawahi kata Masjidil Aqsa, Al-Aqsa. Ini secara lughawi artinya paling jauh. Halo? Aqsa itu artinya paling jauh. Sebagaimana akbar artinya paling besar, kalau asghar paling kecil, kalau adna paling rendah, kalau akrab paling dekat, kalau aqsa paling jauh. Paling jauh. Ada yang kelewatan setelah bi'abdihi, berarti katanya lailan. Ini artinya sebagian malam. Kalau seluruh malam itu pakai al-laila, itu semalam suntuk seluruh malam. Tapi kalau nggak pakai al-lailan itu artinya sebagian malam. Ibu bapak subhanallah, betapa peristiwa yang menakjubkan itu adalah diperjalankannya Rasulullah pada sebagian malam dari Masjidil Haram sampai ke masjid yang paling jauh
Masjid Al-Aqsa. Jarak yang paling jauh ditempuh dengan lailan, sedikit malam. Ini sebenarnya ayat ilmu di satu sisi, betapa tuntutan kepada kita bagaimana supaya kita pun bisa menempuh perjalanan yang jauh itu pakai waktu yang relatif singkat. Sebagaimana jarak antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa itu kurang lebih 1600 km, itu mampu ditempuh dengan lailan, sebagian kecil malam, nggak sampai semalam. Aku ini di rumah orang. Nah, langsung Facebookan, tidak ceramah Facebookan kalau gendaan. Muka-muka ciker namanya. Kalau kita ini yang ngaji kayak tamanmu Facebookan ciker gitu. Mereka pun jenggilan minimal timbilan kiwa tengen nisor dulu. Pada waktu itu Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa itu ditempuh pakai kuda yang larinya paling kenceng, PP itu 3 bulan. Rasulullah tidak sampai semalam, hanya sekitar setengah jam. Maka kaum orientalis barat gak terima, gak percaya, mustahil itu. Zaman segitu kok ngigau itu Muhammad gitu. Padahal sebenarnya nggak mustahil. Kata mereka nggak logis, nggak realistis. Logis, masuk akal sekali. Saking aneh akal ini semua orang gato. Kalah pinter kalau aku. Bersama dengan misalnya saya ngomong ono semet sampean semut melakukan gremet teko Surabaya sak jam itu tekan Jakarta. Wah gak masuk akal. Mau semut gremet sak jam itu tekan Jakarta. Iya semutin gremet teko aku numpak pesawat. Semut gremet nopo aku numpak pesawat teko Surabaya sak jam aku tekan Jakarta. Lah semut sing gremet nopo aku tekan Jakarta nopo mboten? Rasulullah waktu itu kan enggak jalan kaki, dikasih kendaraan sama Allah namanya buruk. Ini bukan kok suaminya Pak Rok. Kan saya itu senengannya meleset-melesetnya ya buruk ibu-ibu nganggo rok. Iki artinya kilat, bargun itu artinya kilat, secepat kilat, dan langkah kakinya itu sejauh mata memandang. Seberapa jauh pandangan matanya sampai ke situ, 1 kali jangkang sakmono. Jadi perjalanan ini kayaknya orang pidato kan ini cepet namanya. Masa trik misalnya. Ini sebenarnya tuntutan bagaimana supaya kita pun demikian mampu menempuh jarak yang jauh itu dengan waktu yang relatif singkat. Ini tuntutan bagi manusia untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau diurut begini ceritanya, Allahumma sholli ala Muhammad. Allah menciptakan manusia sebagai khalifah di bumi, betul? Betul sama gak ngerti ya wes ngomong betul aku ben seneng. Ben yo kebetul. Wa il qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Memang manusia diciptakan Allah untuk menjadi khalifah di bumi, pengganti di bumi, mengatur dan memakmurkan bumi itu tugas manusia. Ini juga sekaligus menepis kenapa kalau memang mau diciptakan sebagai khalifah di bumi, manusia pertama cikal bakalnya yang bernama Nabi Adam dan Ibu Hawa kok pakai diturunkan ke surga. Wong tujuannya dijadikan khalifah di bumi, tapi kok belenan swarga dhisik. Hingga untuk keluar dari surga itu Adam di skenario, di setting melakukan kesalahan. Itu sajane skenario ini Gusti Allah. Nah digawe ngono, melakukan kesalahan dengan memakan buah dari syajaratul khuldi itu. Halo.
Salah satu rahasianya itu mestinya menyangkut masalah metafisika. Kalau pertanyaan kenapa pakai transit dulu di surga, itu sama dengan pertanyaan kenapa waktu itu kok atos. Kita hanya bisa mengambil hikmahnya saja. Setidaknya transit di surga itu mengandung hikmah untuk mendapatkan pengalaman hidup di surga, selanjutnya diterapkan di dunia, menciptakan bayang-bayang surga di bumi, gitu loh. Kalau kondisi di surga innal ka'alla tajua wa la ta'ra wa annaka la tadmau fiha wa la tadha, di surga itu enggak haus, enggak dahaga, harus enggak kepanasan, enak kondisinya. Ini bayang-bayang surga itu diperintah untuk diciptakan di bumi. Bagaimana supaya kondisinya kita nggak lapar, nggak haus, nggak sampai telanjang. Bagaimana supaya enak, sandang, pangan, papan. Bedanya kalau di surga semuanya sudah disediakan Allah. Kalau di dunia manusia diperintah untuk ikhtiar, ditongkol usaha no dewi. Understand? Tak terang singkat menulis paham. Alhamdulillah. Wow. Seakan-akan ini koyo-koyo. Saya lebih senang pakai seakan-akan, bukan seolah-olah. Kalau seolah-olah itu pikiranmu mesti tekan gadokan. Berolah-olah. Allah mengatakan kepada manusia, Allah berfirman kepada manusia gini, hai manusia. Ini yang hadiri manusia apa enggak sih? Kok diem? Hai manusia. Yang manusia masih seperempat, kurang kompak. Hai manusia. Ini enggak kudu ngono. Malaman pas maca Quran ya ayyuhan nas, hai manusia, hai juga ya Allah. Aku ciptakan bumi, langit, jagat raya seisinya ini untuk kamu, kata Allah. Maka aturlah, makmurkanlah. Kalau kamu kedinginan, ya buat pakaian, dirikan pabrik tekstil. Jangan berharap aku yang membuatkan pabrik untukmu. Upayamu piye kae lho, tak sawisi bahane, ono kain, ono kapas, ono wedhus kae, kulite kena mbok gawe. Jangan berharap aku yang mendirikan pabrik tekstil untukmu. Usaha. Kalau kamu kepanasan, takut kehujanan, sementara tak sediani gua, kamu bisa berteduh di situ. Kepingin keadaan yang lebih baik, buat rumah lengkap dengan sarana dan prasarananya. Tuh bahannya tak sediani. Ono lemah kena gawe botol, ono besi kena gawe, ono pasir kena gawe besi, ono digawe ono watu kena digawe semen. Kalau kamu ingin menempuh perjalanan sementara tak bekali dirimu dengan kaki, mlaku wong, kepengin lu cepet melayu, kepengin iso cepet numpak jalan, kepengin cepet maneh gawe sepeda, kepengin iso cepet maneh gawe motor, kepengin cepet maneh bikin mobil, kepengin lebih cepet ciptakan pesawat. Jangan berharap aku yang nyediani pesawat. Otakmu gawean, kok tak kei model hidayah, tak kei model berupa otak, akal, pikiran. Makanya kamu beda dengan kewan. Kalau kewan nanti mau nunut, nggak dikasih akal pikiran. Makanya uang kok gak belum mikir, itu udah karo kewan. Halo. Jadi alam raya ini adalah laboratorium Allah untuk kepentingan manusia, guna meningkatkan iptek. Banyak lambang-lambang yang diciptakan Allah untuk kita dalam menemukan penemuan. Kayak itu pada ubi rambat, ngerti ubi rambat bolanya? Telo iku sing wi lho wi iku wite melungker-melungker kayak sekok. Ya wi wae wite les bodonge karo pete. Itu pohonnya melungker-melungker seperti pir baja yang digunakan manusia sekarang. Jadi sepeda motor, mobil, kuwabe lah pakai sekok.
Iku wis dikai ilmu karo Gusti Allah, dikai contoh karo Gusti Allah. Kuwi blongker turun. Diinspirasi dari itu. Ini kipas angin, baling-baling. Udah dikasih contoh sama Allah, apa? Wah mau nih itu kalau udah besar, tua, akhirnya kan meletek. Begitu meletek, kayak baling-baling. Kantong, apa-apa diakhiri kantong. Terus dikasih contoh karo Gusti Allah, kanguru. Terus bebek bisa ngelakuin yang diburi banyu. Uang masuk kalah karo bebek. Nek bebek aja bisa jalan di atas air. Wong yo kudu bisa. Carane piye? Gawe perahu. Mudah modern, mudah maju, kapal. Terus sistem yang dipakai, sistem menyelam yang dipakai ikan itu betul-betul diterapkan dalam kapal selam. Wis kabeh dikai contoh karo Gusti Allah. Terbang pakai radar, kalong itu nek terbang nganggo radar. Lan ora ono kalong masih ono aku bengi petem menubru ora ono. Dia punya radar. Pesawat ditiru iku. Terus manuk, Mbak, sama terus manuk, Mbak. Manuk sapa? Manuk sing duwe lar itu. Burung yang punya sayap. Burung gue sama itu mencap-mencap orang burung mencap-mencap. Burung itu kalau terbang, lihat begitu dia terbang pasti kakinya dilipat ke belakang. Ditiru pesawat itu begitu take off, ngerti itu take off misalnya sama orang tahu numpak pesawat begitu lepas landas pasti rodanya yang belakang dilipat, tiru kok bantu. Ini tuntutan kita mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Betapa kata ilmu dalam berbagai bentuknya di Al-Quran itu disebutkan sampai 854 kali. Kita prihatin akhir-akhir ini bahwa dulu Islam itu pernah jaya sekitar abad 8 sampai abad 11 Masehi. Islam pernah jaya, banyak sekali ilmuwan muslim. Dulu biyen ku lawas misalnya. Ada Jabir Ibnu Khayyam, bapak ilmu kimia, julukannya bapak ilmu kimia. Ada Al-Kindi, penemu laboratorium, itu sebenarnya orang Islam. Al-Kindi, bukan Bakov Da Vinci, bukan. Penemu laboratorium itu Al-Kindi. Zakaria Ar-Razi itu penemu penyakit cacar dan darah tinggi. Wong Islam, sama nih rumah orang. Abu Qasim Az-Zahrawi itu seorang ahli bedah yang reputasinya mengalahkan. Coba sing ahli bedah yang terkenal. Dokter Baike. Wah, sama ilmu kesehatan itu orang bingung. Belum lagi yang paling fenomenal, Ibnu Sina. Nah, itu kenal. Entah sila ya roh. Raja di rajanya dokter. Dulu kan beliau Ibnu Sina itu raja di rajanya dokter dan penemu berbagai macam ilmu. Penemu obat bius itu juga orang Islam, namanya Ibnu Wafid. Tapi modelnya ulama biyen kan mau ketok. Akhirnya diakui wong-wong liya. Penemu pendulum itu sebenarnya juga orang Islam. Tapi yang terkenal kan Galileo. Iya. Ya. Terus penemu hukum gravitasi niku Isaac Newton. Iya. Wis ngomong jone itu bangga rohnya. Itu sebenarnya beliau dapat ilmu hukum gravitasi itu ketika jalan-jalan di kebun apel kan kalau ceritanya. Begitu
terus menikah menaik enak gelis marah-marah moro-moro ya. Di depannya ada apel yang jatuh plok, dia berpikir berarti bumi punya daya tarik. Subhanallah. Sekarang kalau dulu kita punya kebanggaan ulama-ulama besar, orang-orang cerdik, Islam pernah jaya dengan munculnya ilmuwan-ilmuwan seperti itu, tapi sekarang subhanallah kita kadang prihatin. Jeng non muslim itu wis iso tekan bulan, rata-rata wis iso idek-idek bulan. Lah sing Islam kene ape riyo geger perkara nyeneng-nyenengan bulan. Iya toh. Lah sing luar iku wis iso idek-idek bulan ya awak dhewe iki arep riyo geger perkara nyeneng-nyenengan bulan. Alah wis kok ora ketok ketutupan mendung. Paling banter yo mbadok terang bulan. Bukan meneng. Kita kadang malu sama orang Yahudi. Yahudi sedunia itu populasinya tidak sampai 8 juta jiwa, tidak sampai 8 juta. Kita yang 7,7 miliar nggak berdaya menghadapi yang cuma 8 juta. Sampai diejek sama orang Yahudi. Kata orang Yahudi, kami hanya akan takut kepada orang-orang Islam kalau jamaah sholat subuhnya sudah bisa menyamai jamaah sholat Jum'ahnya. Kapan kira-kira orang Islam jamaah sholat subuh kodoh kalau jamaah sholat Jum'ah? Tunggu 1 Syawal. Iya, kalau 1 Syawal itu bisa jamaah sholat subuh menyamai jamaah sholat Jum'ah. Tapi masa aktifnya cuma 1 hari. Lewat itu hangus. Sebagai bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam, bahkan Islam terbesar di dunia itu ya Indonesia. Iya, kita harus bangga dari bangsa Indonesia. Harus nasionalisme, patriotisme, harus bangga. Tapi kalau terlalu sering-sering dibanggakan, akhirnya kita terlena. Coba sekarang kalau kita muhasabah, kalau kita introspeksi, kehormatan bangsa kita itu bertambah apa berkurang? Kita dengan bangsa lain itu kehormatannya bertambah apa berkurang? Gak usah adu-adu lah. Kita dengan negara kecil Malaysia itu kita sering dihormati atau sering dilecehkan? Isin awak dewe. Apa kita yang menang? Ekonomi kalah, sosial kalah, budaya kalah, olahraga kalah. Yang menang apa? Nah itu juara. Malu kita, malu bener malu. Karena Allah, makanya kadang-kadang saya kritik juga. Itu loh gara-garanya. Saya kritik juga kadang-kadang lagu kebangsaan kita Indonesia Raya harus kita junjung tinggi. Karena sing kurang pas menurut aku. Tapi itu pendapat pribadi. Coba protes. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Deng-deng. Terus aku ini lo salah. Disinilah saya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, kok terus di sanalah nondi. Jangan di sanalah. Coba tuh sama Nana. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sana semua. Dan yang di sinilah aku berdiri. Karena di sanalah sehingga yang kita banggakan malah yang di sana. Kita nggak bangga dengan yang di sini. Jadi kalau yang api-api itu punya yang di sana, bukan punya yang di sini. Yang di sini yang jelek-jelek. Karena di sanalah. Coba kalau kacang sing enak, ya di sana kacang Cino. Nongko sing enak ya nongko Londo. Bejar. Wedhus api, wedhus Australia. Pitik api ya pitik Bangkok. Di sana. Ono kunci kuat ya kunci Inggris. Rumput kuat ya rumput Jepang. Masih kayak mundi kamu.
Gula iki, gula Jawa dilewer kaya curek kuwi. Embo. Maka saya pernah sampaikan anekdot ada seminar internasional. Halo. Seminar teknologi internasional. Masing-masing negara mengutus delegasi. Gak ketinggalan Indonesia itu tampil. Dalam seminar itu masing-masing membanggakan negaranya masing-masing. Ngomong banggakan negaranya. Amerika angkat bicara. Negara saya Amerika Serikat negara super power. Negara saya mampu bikin konstruksi bangunan gedung tingkat sampai 100 tingkat. Yang lain, masa nggak percaya kok 100 tingkat teman. Pergilah di Amerika, enggak 100 tingkat dan ke bawah sedikit lah 80-90. Jepang angkat bicara, kalau negara saya teknologi maju, negara saya mampu bikin pesawat 2 kali dalam 1 detik, mampu muter 10 kali puter. Negara lain, masa 1 detik kamu terbang 10. Berkilah lah dia Jepang, ya enggak 10 kali ke bawah sedikit lah 7-8 kali. Giliran Indonesia, kalau di negara saya kedokteran yang paling maju. Dokter di negara saya itu kalau ada orang wanita yang hamil tua mau melahirkan, itu dokter bisa mengeluarkan bayinya dari pusar. Tengah udel, lihatnya kaget, masa bisa mengeluarkan bayi dari udel. Indonesia berkilah, ya enggak dari pusar ke bawah sedikit lah. Maka subhanallah, sering sampaikan itu, kita mayoritas Islam tapi konsolidasi budaya kita kalah. Objek-objek wisata yang ada di kita itu kan bukan milik kita, tak patek duwe prasasti, tak patek duwe peninggalan. Allahumma sholli ala Muhammad. Borobudur rame gitu bae wong Islam, Prambanan pokoknya sing rame-rame dikunjungi wisatawan, Bali rame gitu bae wong Islam. Ya toh? India negaranya Tuan Takur itu mayoritas penduduknya Hindu Buddha, tapi objek wisata di sana rata-rata milik orang Islam. Berarti Islam pernah sukses membangun peradaban di sana. Spanyol itu negara Nasrani. Spanyol itu sama negara ploso itu ngetan terus ya. Ploso ngetan terus orang becak paling coba tahun dengan saya. Itu, halo, mayoritasnya Nasrani, tapi 80% objek wisata di sana milik orang Islam. Ya alhamdulillah kita mulai ada wisata religi. Wali Songo mulai rame, Tuban ono Sunan Bonang. Tapi sing rame alun-alun karo bom. Wayah kol, yo ora wayah kol kok bengi ra berliwat nggone pantai iki suwake lanang wedok manuk-manukan di sebelah mana. Lamongan punya Sunan Derajat, tapi Derajat jauh kalah ramai dibanding gue. Gitu. Sehingga Mas misalnya kamu ke luar negeri, tanya orang luar negeri, where are you from, Mister? Bapak dari mana? Ngomong, I am from Indonesia. Saya di Indonesia. Oh, ke rumah Indonesia langsung, Bali is good. Kaget dong, Indonesia, Bali is good. Bali hebat, luar biasa. Kita mau mengangkat Islam dengan mengatakan, but Nampel Moskow is good. Oh, masih Nampel lebih hebat. Ini kaget, penasaran, takon. Orang semua hebat itu kembali. Gue Nampel Moskow. Di mana musim Nampel? Gue jawab, in Surabaya. Di Surabaya. Lalu dia ngomong Surabaya langsung komentar. Surabaya, Doli is good. Ini nonton videonya kok kayak tahu lono sama kita. Harus ditutup saya. Ya Allah, dulu enggak dulu. Termasuk konsolidasi ilmu pengetahuan kita juga kalah. Saya pernah baca buku karangannya pokoknya Profesor Wong Pinter mana? Lali jenenge lali. Nah saya itu harus kadung lali biasanya orangnya. Jadi bahkan aku ngomong salah satu Profesor Wong Pinter, Mega Pinter gak kira jadi profesor. Ternyata Master IQ Indonesia itu menempati ranking 154 dunia. S3 kita itu terendah keempat, ranking 4 dari bawah sang dunia. Tepuk tangan untuk Indonesia.
Paling sugih dokter itu Israel. Makanya gak ada ceritanya Amerika Serikat wani kalau Israel gak ada ceritanya. Coba Israel musuhin negara di Amerika selalu berada di belakang. Jadi begitu. Kenapa? Karena produk teknologi dan persenjataan Amerika Serikat itu grand makernya orang Israel. Tenaga otaknya itu orang Israel. Nah, Israel musuh dia dibelanya. Lalu Israel itu setiap 1 juta penduduknya 12.600 itu dokter. Coba. Nah ini Amerika cuma 6.500an dokter dari setiap 1 juta penduduk. Jepang 7.000, Jerman 5.000. India negara terbelakang, negara miskin, mata uangnya nilainya juga rendah, nilai tukar mata uangnya rendah. Hobinya mau nyanyi, prosoku. India kan hobinya mau nyanyi kan. Bilang namanya nonton film India nyanyi terus di sini. Pacaran nyanyi, bal-balan nyanyi, mangan nyanyi, adus jotosan ini sini kalau nyanyi begini umpa iwai lumai iwai bojone dhewe kucek-kucekotan. Tapi subhanallah India itu ternyata setiap 1 juta penduduk 3.500 nya adalah dokter. 500 dokter dari setiap 1 juta penduduk. Indonesia 1 juta penduduk dokternya 62. Disyukuri. Ini aja yang 50% dapat gelar dokter karena kuliah menurut sekolah. Yang 50% aspal asli tapi kualitas ekonomi. Nek bungkun akeh di Indonesia. Iya. Dan yang sekarang lagi fenomenal yang subur radhiyallahu anhu. Kita semua coba loh. Hah? Biasanya yang aneh-aneh kan jombang. Hebat kalau yang jombang. Kau pasti nggak kenal Hasyim Asy'ari, bahwa Rasulullah, Gus Dur, Cak Nun, kau pasti nggak kenal Nurholis Majid, jombang. Tapi kau pasti nggak harus Rian, Konari, jombang, kadung api, kadung jombang, kadung elek. Bisa kurung, jombang aku tak jombang. Jombang berapa? Jam 12 nyor-nyor dulu sampai itu ngomong terlambat justru karena terlambat itu mestinya ya waktunya sebentar. Ilmu saja ini mestinya satunya nanti akhlak tapi karena waktunya sudah terbatas mohon maaf. Sama mana yang mana? Imbuh yang bidan-bidan ini bayi wes metu bareng bukan metu neng imbuh tau namanya waktu ini wes yang baik. Mohon maaf, mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya. Ngaji ini dikai santai, soalnya ngaji saya ini nggak terlalu mateng-teng kayak dosen yang mateng-teng nyantai. Tentu saja banyak kekhilafan, tentu saja banyak kekurangan di sana sini. Mudah-mudahan semuanya bisa menjadi generasi yang berkarakter ulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Itu yang diharapkan dalam Islam. Siapa mereka? 3 kriterianya tadi. 1, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Artinya sensitif. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Yang kedua selalu memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, rasionya juga dimaksimalkan, ahli berpikir. Dan yang ketiga, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka
waqina adzabannar. Berdoa dan berikhtiar. Berarti generasi ulil albab harapan itu adalah yang ahli fikir, ahli ikhtiar, yang takwa, yang cerdas dan yang terampil. Hatinya sensitif, otaknya kreatif, hidupnya produktif. Hatinya tertib, uteke lantik, tangannya yo urip. Ngerti, pinter, tur yo prigel. Sregep mikir, pinter mikir, yo gelem gangir, gelem malir, gelem nyupir, gelem jangan menir, nek musuh wani melintir. Mampu menghadapi masalah moralitas, kreativitas, dan kriminalitas. Akliyah, kolbiyah, jasadiahnya terpadu. Raga, rasa, rasio menyatu. Jadi yo pinter olahraga, pinter olah rasa, pinter olah rasio. Angel ya kata-kata ini. Mana yang larang? Maksudnya kata-katanya yang larang. Itu yang kita harapkan. Dan insya Allah setikes. Yo ini semua Ikatan Cendekiawan Medika. Yo Ikatan Cendekiawan Medika. Coba yo insan. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum. Yang dinilai Allah bukan jasadmu tapi hatimu. Yang dinilai Allah bukan omongannya tapi hatinya. Meskipun omongannya ngomong ikatan tapi hatinya ngomong insan, tahu? Insan cendekiawan mesra. Negara kok ya. Ternyata sampean yang berhati no. Subhanallah. Ya. Mudah-mudahan semuanya betul-betul bisa menjadi ulil albab tadi harapan. Sehingga bisa mencapai kehidupan yang di dunia hasanah wa fil akhirati. Insyaallah ini materi kapan-kapan kalau diundang lagi ada kesempatan. Al-Fatihah.